berlomba untuk menyebarkan hoax, ya. Kita merasa hebat, merasa pintar, pada kenyataannya kita tidak punya kualitas. Tapi mari kita bersaing, ya. Pikiran-pikiran yang hebat jangan dibiarkan untuk kita berpikir hal yang negatif, hal kecil. Tapi pakai otak kita untuk berpikir besar. Karena apa? Ya, pemikiran-pemikiran baik tentu akan melahirkan karya-karya baik, ya, bukan saja untuk orang lain tapi tentu untuk kita. Kalau kita bisa melakukan untuk orang lain juga bisa berdampak baik, ya, itu berkat bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa adanya refocusing anggaran akibat di tengah era digitalisasi demi terwujudnya pelayanan publik yang bermutu dan profesional sehingga dapat menorehkan catatan prestasi. Sehingga hal ini jangan dijadikan sebagai sebuah alasan untuk bermalas-malasan, tapi harus menjadi tantangan atau challenge untuk kita sebagai ASN dan para kepala desa untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuk negara tingkat desa. Bagaimana desa bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten, anggaran-anggaran digunakan sebaiknya, kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pihak swasta, ya, kita hadirkan investasi di daerah. Saya yakin efisiensi anggaran tidak menjadi masalah bagi kita, ya, tergantung bagaimana kita mengatur semua baik. Kita harus menjadi daerah yang inovatif dan kreatif yang mampu mengenali dan menggali sumber daya alam yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah di Sumba Barat Daya. Dan sebagai birokrasi kita harus mampu dan responsif dalam segala kondisi dan situasi saat terjadi pengurangan anggaran besar-besaran oleh pemerintah untuk bangkit dan maju ke depan. Bagi para ASN lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, saya mengharapkan bahwa kalian dapat memberikan pengabdian terbaik untuk pelayanan publik kepada seluruh masyarakat dengan menanamkan sikap disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, serta menjunjung tinggi profesionalitas dan etika dalam bekerja. Tinggalkan semua egosentris dalam bekerja karena akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik kita. Mari kita bersatu padu untuk membangun Sumba Barat Daya yang tercinta ini agar dapat terwujud Sumba Barat Daya hebat yang berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya menyongsong Indonesia Emas 2045. Kepada seluruh kepala desa, saya minta agar benar-benar merasionalisasikan pemanfaatan penggunaan dana desa dengan berpatokan pada Permendes nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Pemanfaatan dana desa harus tepat sasaran, tersinkronisasikan dengan program nasional, program daerah, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan dana desa, sehingga dana desa yang termanfaatkan dengan baik, maka pembangunan desa dan masyarakatnya juga akan maju dan berkembang. Sebagai alat kontrol bagi seluruh desa-desa, maka perlu diadakan audit atau pemeriksaan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Sumba Barat Daya terkait dengan penganggaran dana desa agar dipergunakan serasional mungkin demi kepentingan bersama membangun desa hebat dan masyarakat ya, saya akan minta inspektorat tolong untuk melakukan audit kepada seluruh desa sehingga saya bisa membaca, saya bisa tahu persoalan apa yang ada di desa, sehingga kita punya langkah strategis ke depan untuk bisa pemanfaatan anggaran dana desa, ya. Saya harus tahu masalah. Kalau saya tidak tahu kondisi keadaan bagaimana, saya mau buat apa, ya. Sehingga saya minta dengan sangat inspektorat memberikan laporan hasil audit kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan juga ada beberapa poin penekanan juga kepada ASN, ya. Hal kebersihan. Ini juga menjadi salah satu pesan dari Presiden Prabowo Subianto, ya, agar benar-benar seluruh daerah harus juga menjadikan daerah menjadi daerah yang bersih, ya. Dimulai dari mana? Dari kantor, ya, dari toilet, ya, dan pekarangan harus bersih, indah, dan berdampak pada mood kita sendiri, ya. Kalau indah, bersih, semua tertata dengan baik, pasti semangat kita bekerja ada, ya, tinggi semangat kita. Ya, silakan Bapak Mama, Ibu Ratu ngomong kebersihan, datang ke Redambolo, lihat bagaimana saya di Redambolo, ya. Saya memang bersama dengan keluarga kami prioritaskan kebersihan, ya, karena rumah menjadi istana bagi kami untuk kami bisa bercengkerama, berdiskusi, ya, sehingga memang saya mulai dari rumah harus bersih. Begitu juga dengan para ASN, ya, di rumah sudah bersih, ya, datang ke kantor juga harus bersih. Kita boleh pakai kutex yang ibu-ibu, ya, glowing tapi pulang rumah kotor, ya, atau kantornya kotor, tempat kerja berdebu dan lain sebagainya, ya. Saya minta tolong, ya, mari, ya, bapak-bapak juga begitu, ya.
Kalau kita punya ruang kerja bersih, staf juga senang, berkoordinasi ya, datang berkunjung ya, berdiskusi. Dengan tempat yang bersih dan indah akan melahirkan ide-ide baik ya. Banyak pikiran-pikiran sehat akan lahir dan tentunya ya semuanya demi Sumba Barat Daya. Ya, harus ada bunga-bunga juga ya. Harus ada bunga-bunga di kantor-kantor yang indah, yang cantik, ya dirawat dengan baik-baik. Ya kalau mungkin alasan anggaran tidak ada untuk ini penyiraman, ya sudahlah kita swadaya bawa dari rumah air mungkin sedikit untuk kita siram bunga ya sehingga bunga bisa tumbuh subur, kantornya cantik ya. Jadi kalau kita pas mau di medsos juga cantik, jangan sampai kita sudah glowing cantik di belakang berantakan semua ya. Jadi ini mungkin menjadi catatan saya. Yang kedua, pelayanan publik ditingkatkan ya. Tidak boleh ada masyarakat yang antri urus KTP. Kalau bisa 1 hari saja ya. 1 hari harus segera ya dan KTP di Dukcapil ya. Tapi saya terima kasih banyak, beberapa tahun lalu saya dapat informasi Dukcapil cukup gercep ya. Tinggal ke depan apalagi yang kurang-kurang kita benahi. Ya, jadi apapun yang kita lakukan hari ini ya jangan kita berpikir oh ini karena saya tidak dukung, saya tidak lakukan, karena saya tidak dukung, saya tidak dukung beliau, saya tidak ya. Bagi saya, apapun saya lakukan, saya harus lakukan yang terbaik. Kenapa? Investasi buat saya untuk anak cucu. Karena saya yakin apapun yang saya lakukan, ya tidak ada yang sia-sia dan Tuhan perhitungkan itu. Ketika kita berbuat kebaikan, suatu saat nanti kita akan menerima hasilnya. Ya, jadi harapan saya, mari kita bekerja dengan maksimal, lakukan yang terbaik. Jangan kalau masih tenaga kuat, alasan lemah capek, nanti betul-betul lemas, nanti betul-betul sakit. Jadi kalau semangat kerja gitu ya. Jadi saya berharap semua mau guru mau ASN ada semua harus semangat ya. Ya, begitu juga dengan pelayanan perizinan dan kir kendaraan juga harus lebih maksimal ya, harus dipercepat, jangan diperlambat. Seluruh camat bertanggung jawab pada kebersihan wilayah masing-masing, terkhusus camat kota harus lebih proaktif, berkoordinasi dengan lingkungan lingkungan hidup terkait kebersihan kota karena kota menjadi wajah kita ya. Biar kita bilang kita keren oke, tapi ketika lihat muka kita sudah berantakan, wajah kita tidak tertata dengan baik, tidak ini ya sama aja. Jadi kota itu adalah wajah kabupaten. Saya berharap camat kota berkoordinasi dengan lingkungan hidup. Bisa Pak Camat? Ya, karena ini memang perintah khusus dari Pak Prabowo dan ke depan kita akan mendorong perda pengolahan sampah ya, sehingga kita bisa betul-betul memaksimalkan kota kita harus indah, kota kita harus cantik, kota kita harus nyaman sehingga siapapun kita yang ada di Sumba Barat Daya nyaman, yang berusaha nyaman, yang berlibur nyaman, orang berinvestasi juga nyaman ya. Ini untuk kemajuan dan kebaikan kita ke depan. Ya, selanjutnya juga akan dilakukan penertiban mobil ya, bidang aset agar menarik semua kendaraan ya dinas dan dibuatkan SK baru sehingga mobil-mobil bisa digunakan sesuai tugas masing-masing. Kita lihat mungkin ada dinas-dinas yang memang medannya sangat berat, butuh dukungan operasional kendaraan ya kita peruntukkan. Jadi tidak ada istilah berat itu tidak suka, bupati waktu tidak suka, tidak. Tapi betul-betul semua itu tepat sasaran ya, sehingga gerakan kita juga itu bisa lebih maksimal. Ya, tata cara berpakaian yang rapi dan menggunakan atribut papan nama Korpri terkhususnya para pejabat dan ASN dan khususnya P3K menggunakan hitam putih. Nanti mungkin kita akan keluarkan surat edaran ya, sehingga betul-betul dari cara berpakaian kita rapi. Kalau cantik, ganteng, rapi kan enak juga dipandang mata. Kalau sesuatu sudah enak dipandang mata akan keluar pikiran-pikiran bagus. Maksudnya ide-ide bagus untuk kita berpikir lebih baik ya. Jadi kalau sudah cantik jangan buat diri jelek, badan sudah bagus buat yang gombor-gombor, pakai yang jelek-jelek, akhirnya makin parah lagi ya. Jadi bagaimana kita mengenali diri kita, identifikasi diri, kita punya kekurangan di mana, kita maksimalkan ya, kita punya kelebihan, kita atur biar lebih indah dan harmoni dipandang ya. Jadi harapan saya tata cara berpakaian juga harus. Masa bupatinya rapi-rapi setel dalam, mungkin yang lain amburadul ya. Nah itu yang saya harapkan. Ini Pak. Baik. Para pimpinan OPD dan jajaran harus bisa mempresentasikan setiap program kegiatan yang akan dilakukan. Ini saya masih penekanan kepada OPD ya, harus bisa mempresentasikan karena nanti saya akan keliling ke dinas-dinas, saya akan ketemu dengan kepala dinas, sekretaris bidang-bidang, saya mau lihat jagonya bapak-bapak ya. Bagaimana jagonya seorang kepala dinas yang menguasai program, menguasai dia punya supporting system ya. Bagaimana sekretaris punya kemampuan untuk mendukung ya di dinas tersebut. Jangan sampai sekretarisnya pergi jalan keluar daerah terus ya. Kalau jalan rajin tapi giliran urus program agak lemah-lemah nggak boleh. Saya mau lihat kepala-kepala bidang, saya mau lihat
di mana kepala bidang yang punya kemampuan. Kenapa? Udah pasti kepala bidang yang hebat, yang bagus, menguasai, kita akan promosikan, ya. Saya pokoknya butuh orang-orang hebat di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membangun Kabupaten Sumba Barat Daya. Kalau perlu lebih dari saya dan Wakil Bupati, ya, lebih, itu yang saya harapkan. Punya ide gagasan, tolong, ya, sehingga nanti saya akan keliling ke dinas-dinas. Saya mau tahu seperti apa, ya, kegiatan yang ada di dinas-dinas, bagaimana strategi dan kepala dinas, dan saya berharap semua jalan sesuai dengan perencanaan. Jangan perencanaannya bulan Februari, pelaksanaannya bulan Juli, bulan Agustus, ya alasan lah inilah itu dan lain sebagainya. Kita carikan upaya, ya, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, ya. Berikutnya, puskesmas tidak boleh kosong, ya. Saya akan keliling ke seluruh puskesmas. Ini pelayanan kesehatan menjadi prioritas. Dokter yang harus standby, ya, semua petugas kesehatan harus ada. Pustu juga, ya. Pustu saya sudah keliling selama saya menjadi anggota DPR RI, banyak pustu yang nganggur, kasihan. Itu uang negara digelontorkan untuk membangun pustu, ya. Tapi tidak ada pelayanan kesehatan, kasihan masyarakat kita. Mari kawan-kawan semua, kepala dinas kesehatan, saya minta untuk tolong mempersiapkan, ya, agar di setiap pustu harus ada tenaga kesehatannya. Kalau tidak ada, kalau mereka takut, alasannya apa? Kasih tahu saya, ya, sehingga kita bisa mencari jalannya, ya. Ya, kalau bisa putra daerah yang ada di dekat pustu, ya sudah mereka yang bekerja di situ, sehingga mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena banyak laporan, banyak pustu yang jadi kandang kambing, ya. Banyak yang jadi kandang kambing, jadi saya berharap tenaga kesehatan, ya, Pak Kadis Kesehatan untuk memaksimalkan, ya. Berikutnya, pimpinan OPD harus menunjukkan teladan dan disiplin masuk kerja, ya. Harus selalu standby. Pimpinan OPD, ya, harus lebih duluan daripada sekretaris, kabid, kepala seksi dan stafnya, ya. Jangan sampai semua sudah datang baru pimpinan OPD datang. Karena apa? Bagaimana dia tahu keadaannya? Bagaimana dia bisa mengerti sifat watak karakter dari anak buahnya kalau datang sudah terlambat, ya. Mau urus surat menyuruh, mau tanda tangan harus cari di rumah. Tolong, saya berharap, ya, kita pokoknya kerja aja, jangan berpikir urusan hasilnya itu urusan Tuhan nanti, ya. Pokoknya kerja aja. Saya kadang-kadang orang banyak bilang Ibu Ratu pencitraan. Mohon maaf, saya tidak pernah melakukan pencitraan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita melakukan pencitraan dalam kita kinerja, ketika orang tidak memuji kita, yang ada kita sakit hati. Saya sudah capek style, saya sudah orang tidak puji saya, ya. Saya sudah buat yang bikin orang, karena kita hanya berharap pujian, pencitraan, ya. Tapi jangan, saya berharap ketika kita melakukan sesuatu, ya, sebagai